action let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rachmaniar dengan NIM 12321000018. Di sini saya akan bahas tentang pengertian karya inovatif. Apa sih karya inovatif itu? Di era yang berkembang dengan pesat ini, inovasi merupakan kunci utama dalam kehidupan dunia untuk menghadapi tantangan dan peluang. Karya inovatif berperan sebagai manifestasi dan juga kreativitas dengan pemikiran kritis yang memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Menurut pendapat Yudi Munadi tahun 2017 menyebutkan bahwa karya inovatif adalah hasil dari pengembangan sebuah karya, ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang memiliki manfaat untuk khalayak umum. Dalam konteks publikasi ilmiah, karya inovatif tidak hanya terbatas pada penemuan ilmu baru dan juga penemuan teknologi baru, namun karya inovatif juga mencangkup pendekatan baru dalam metodologi penelitian, cara baru dalam menyajikan data, ataupun bahkan cara inovatif dalam mensosialisasikan dalam mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat umum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karya inovatif itu merupakan sebuah hasil karya yang memiliki keterbaruan yang belum ada pada zaman sebelumnya yang belum ada sebelumnya, dan memiliki manfaat untuk masyarakat umum dan juga memiliki manfaat khususnya pada bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Laila Azra dengan NIM 123210032. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya inovatif. Yang pertama, ada kebaruan dan orisinalitas. Karya inovatif harus menawarkan sesuatu yang belum ada sebelumnya, baik itu konsep, metode, atau teknologi. Nah, kebaruan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti gagasan yang benar-benar baru atau penerapan ide yang sudah ada dalam cara yang berbeda. Misalnya, telepon pintar menghubungkan teknologi komunikasi dengan komputasi. Nah, menciptakan alat baru yang mengubah interaksi manusia sehari-hari. Nah, orisinalitas adalah inti dari inovasi, dan tanpa unsur ini, karya tersebut tidak dapat dianggap inovatif. Kedua, ada solusi terhadap masalah. Karya inovatif selalu bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu yang belum sepenuhnya terpenuhi. Misalnya, inovasi dalam bidang kesehatan seringkali lahir dari kebutuhan untuk menemukan cara baru, mengobati penyakit, atau memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau. Sebuah karya yang dapat dianggap inovatif jika mampu memberikan solusi praktis dan relevan terhadap permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Ada yang ketiga, nilai guna. Nah, manfaat atau nilai dari karya inovatif harus dapat dirasakan oleh pengguna atau masyarakat luas. Nilai guna ini berbentuk efisiensi waktu, penghematan biaya, atau perbaikan kualitas hidup. Misalnya, pengembangan energi terbarukan seperti panel surya tidak hanya memberikan energi bersih, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak pada lingkungan. Nah, nilai guna yang jelas akan membuat sebuah inovasi lebih diterima dan diimplementasikan. Nah, yang keempat, implementasi. Nah, tidak cukup hanya memiliki ide yang brilian. Sebuah karya inovatif itu harus dapat diterapkan dalam dunia nyata. Nah, ini mencakup proses pengujian, pengembangan, hingga akhirnya diterapkan dalam skala yang lebih luas. Nah, sebuah karya inovasi itu harus membuktikan bahwa ide tersebut dapat berfungsi secara praktis dan memberi dampak nyata. Contohnya adalah implementasi dari teknologi
5G yang meningkatkan kecepatan dan stabilitas komunikasi nirkabel secara signifikan. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Nah, inovasi seringkali muncul untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Tujuannya adalah membuat proses menjadi lebih cepat, lebih murah, atau lebih mudah. Nah, karya inovatif seringkali menghasilkan pengurangan biaya, waktu, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sama atau lebih baik. Misalnya, teknologi otomatisasi di industri manufaktur memungkinkan produksi yang lebih cepat. Adapun yang keenam, potensi pengembangan. Karya inovatif yang baik tidak berhenti pada satu solusi saja, melainkan membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, sebuah inovasi harus memiliki kemampuan untuk berkembang, baik dalam hal cakupan penggunaannya atau membuka pintu bagi inovasi-inovasi berikutnya. Misalnya, pembukaan internet membuka jalan bagi inovasi-inovasi baru dalam bidang komunikasi, perdagangan, dan hiburan. Setelah kita mengetahui beberapa ciri-ciri karya inovatif, di sini saya akan menjelaskan manfaat karya inovatif. Karya inovatif memiliki dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kreativitas dan pemikiran baru telah menghasilkan berbagai karya inovatif yang membawa perubahan besar dalam kehidupan. Dari teknologi canggih hingga solusi sederhana namun cerdas. Inovasi terus membentuk dunia di sekitar kita. Berikut adalah manfaat dari karya inovatif. Yang pertama, kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Bayangkan betapa sulitnya hidup tanpa ponsel pintar atau internet. Dulu, untuk mendapatkan informasi, kita harus ke perpustakaan atau bertanya kepada orang yang tahu mengenai informasi tersebut. Namun sekarang, jawaban ada di ujung jari kita. Ini bukan kebetulan, tapi ini hasil dari inovasi terus-menerus di bidang teknologi. Nomor 2, mendukung atau mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan inovasi seperti dua sisi mata uang. Penemuan ilmiah membuka jalan bagi inovasi baru, sementara inovasi teknologi memungkinkan penemuan ilmiah yang lebih canggih. Kita ambil contoh dari penemuan struktur DNA. Awalnya hanya gambar berbentuk tangga spiral, tapi penemuan ini membuka pintu bagi berbagai kemajuan bidang kedokteran dan biologi. Selanjutnya juga kita tahu bahwa komputer dan kecerdasan buatan atau AI juga terus berkembang. Dulu, komputer hanya bisa melakukan perhitungan sederhana. Yang nomor 3 adalah pekerjaan menjadi lebih efisien. Dalam dunia kerja, inovasi telah mengubah cara kita bekerja. Contohnya, pertanian. Salah satu pekerjaan tertua manusia juga tidak luput dari sentuhan inovasi. Kini, petani bisa menggunakan drone untuk memantau kondisi tanaman mereka dari udara. Bahkan, cara kita berbelanja pun sudah berubah. Dulu harus pergi ke toko fisik, sedangkan sekarang cukup dengan beberapa klik di ponsel atau bahkan komputer, barang bisa sampai ke rumah dalam hitungan jam. Yang keempat, membuka peluang baru. Inovasi sering kali menciptakan peluang yang sebelumnya tidak terbayangkan. Bahkan di dunia seni, inovasi teknologi membuka cara baru untuk berkreasi dan menjual karya. Seniman digital kini bisa menjual karya mereka melalui NFT atau non-fungible token, sebuah konsep yang bahkan tidak terfikirkan beberapa tahun yang lalu. Mengatasi yang terakhir, yang kelima, mengatasi masalah global. Inovasi juga berperan penting dalam mengatasi tantangan besar yang dihadapi dunia. Pendidikan,
juga mendapat manfaat dari inovasi. Ya, contohnya adalah pendidikan. Karena kemarin kita ketahui bahwa kita terserang oleh COVID-19. Nah, dengan adanya kursus online atau aplikasi belajar online, kini banyak orang bisa mengakses pendidikan kualitas bahkan di daerah terpencil. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi ini, menunjukkan betapa pentingnya inovasi dalam menghadapi krisis. Yang terakhir, meningkatkan daya saing. Di dunia yang berubah cepat, kemampuan berinovasi menjadi kunci untuk tetap relevan. Ini berlaku baik untuk individu, perusahaan, maupun negara. Bagi pekerja, kemampuan berpikir kreatif dan memecahkan masalah kompleks semakin dicari. Ini adalah keterampilan yang erat kaitannya dengan inovasi. Perusahaan yang terus berinovasi baik dalam produk maupun cara kerja cenderung sukses dalam jangka panjang. Bahkan negara pun berlomba-lomba mendorong inovasi. Mereka tahu negara yang warganya inovatif cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada tujuan karya inovatif. Tujuan karya inovatif itu ada 6. Yang pertama itu pemecahan masalah, yang kedua optimalisasi, yang ketiga peningkatan kualitas, lalu ada eksplorasi peluang, yang kelima akselerasi kemajuan, dan juga penciptaan nilai. Adapun yang pertama yaitu pemecahan masalah, di mana karya inovatif ini memberikan solusi yang lebih efektif, efisien, dan juga relevan. Pemecahan masalah ini mencangkup beragam bidang seperti energi, transportasi, dan juga pendidikan. Di mana inovasi terus berperan penting dalam menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dan juga yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada optimalisasi, di mana karya inovatif ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, energi maupun material. Inovasi yang berhasil biasanya menciptakan cara-cara yang lebih hemat dan juga cara-cara yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan kualitas, di mana peningkatan kualitas ini meningkatkan kualitas produk, lalu layanan ataupun proses yang sudah ada. Inovasi ini berfungsi sebagai alat penting dalam mengembangkan produk dan layanan agar semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat itu ada eksplorasi peluang, di mana eksplorasi peluang ini membuka peluang baru dan menciptakan peluang baru gitu dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis, penelitian, dan juga pengembangan teknologi. Yang kelima ada akselerasi kemajuan, di mana inovasi ini berperan sentral dalam mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Lalu yang terakhir yaitu ada penciptaan nilai, di mana salah satu tujuan terakhir dari karya inovatif ini tuh ialah menciptakan sebuah nilai, baik itu nilai sosial, lalu nilai ekonomi maupun nilai masyarakat. Nilai ekonomi itu merupakan sebuah penemuan pasar baru ataupun peningkatan daya saing pasar. Lalu ada pun nilai sosial yaitu peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Oke, cukup mungkin sekian pemaparan tujuan karya inovatif dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, bentuk karya inovatif. Karya inovatif dapat berupa yang pertama itu teknologi tempat guna. Hasil karya dari pengembangan atau percobaan sains dan teknologi yang dibuat dengan menggunakan bahan, sistem, dan metodologi tertentu yang dimanfaatkan untuk kualitas pendidikan dan
kehidupan masyarakat. Jenis karya teknologi tepat guna dapat berupa hasil eksperimen, sains atau teknologi, program aplikasi komputer, dan juga alat atau mesin yang dapat bermanfaat untuk kualitas pendidikan. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Karya seni adalah produk dari budaya manusia yang merefleksikan nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik melalui berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata. Nah, karya seni memiliki tujuan untuk memberi pelajaran spiritual dan intelektual kepada manusia dan masyarakat secara keseluruhan, baik secara individu maupun kolektif. Yang ketiga, memodifikasi media pembelajaran atau alat peraga dan alat praktikum. Nah, yang menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini yang dapat menjadi alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar seperti poster yang menarik, alat praktikum sains dan teknik yang dapat digunakan di sekolah. Yang keempat, mengikuti pengembangan penyusun standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Nah, misalnya itu menyusun acuan soal yang dibuat oleh instansi tingkat nasional atau provinsi yang berbentuk fisik seperti laporan kegiatan, naskah soal-soal tingkat nasional, dan lain-lain. Dalam ranah publikasi ilmiah, karya inovatif dapat mengambil berbagai bentuk. Itu seperti yang pertama itu metodologi penelitian baru. Pengembangan metode baru dalam pengumpulan atau analisis data dapat menjadi karya inovatif yang jelas. Yang kedua, teknik visualisasi data. Nah, cara baru dalam memvisualisasikan data kompleks dapat membantu pemahaman dan komunikasi hasil penelitian. Yang ketiga, model teori baru. Pengembangan model atau teori baru untuk menjelaskan fenomena tertentu merupakan bentuk karya inovatif yang penting dan dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, aplikasi teknologi dalam penelitian. Beberapa teknologi baru atau penggunaan teknologi yang sudah ada dengan cara yang inovatif dalam proses penelitian. Yang kelima, pendekatan interdisipliner, menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah yang kompleks. Yang keenam, format publikasi inovatif, mengembangkan cara baru dalam mempresentasikan hasil penelitian, misalnya melalui platform interaktif atau multimedia. Yang ketujuh, metode pengajaran inovatif. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengembangan metode pengajaran baru yang lebih efektif dalam menyampaikan konsep ilmiah yang kompleks. Mari kita beri kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah karya inovatif memainkan peran krusial dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam konteks publikasi ilmiah. Dengan karakteristik yang unik, karya inovatif tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah yang ada, tetapi juga membuka peluang baru dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam era yang terus berkembang cepat, kemampuan untuk menghasilkan karya inovatif menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai akademisi ataupun para peneliti dan praktisi berbagai bidang untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Dengan demikian, kita dapat terus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui karya-karya inovatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video presentasi kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.